Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Maulida akan menjawab beberapa pertanyaan terkait penyelesaian UTS. Jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan juga ekologi. Secara karakteristik, perbedaan waduk dan danau, yang pertama, waduk perairannya itu menggenang, suhu yang rendah, kadar garam atau salintasnya itu juga rendah. Kemudian penetrasi cahaya matahari kurang, harusnya hampir tidak ada. Sedangkan danau mempunyai air yang cukup dalam, kemudian memiliki gelombang kecil di permukaannya, juga memiliki permukaan yang lebih tinggi dan dapat menampung air dalam jumlah yang banyak. Secara ekologi, perbedaan waduk dan danau, yang pertama, ekosistem danau memiliki keanekaragaman yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan waduk merupakan perairan buatan manusia yang mana kapasitasnya itu terbatas. Kemudian perairan ini memiliki daerah litoral, limnetik dan juga profundal. Ekosistem pada danau memiliki sistem terbuka, namun dibandingkan dengan waduk, keanekaragaman flora dan fauna di danau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan danau terbentuk secara alami dan juga memiliki ukuran yang lebih besar sehingga tapungan air yang lebih banyak. Yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu ada hulu, badan hulu, dan juga hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jawabannya adalah tidak. Karakteristik ikan yang hidup di hulu, badan hilir, dan juga hilir berbeda. Keanekaragaman ikan di hulu itu lebih tinggi dibandingkan badan hilir dan juga hilir. Ikan yang hidup di hulu memiliki organ penempel dari modifikasi moncong maupun sirip perut dan juga sirip dada sebagai alat melekat di batu. Selain itu, di hulu juga dihuni oleh ikan perenang cepat yang banyak hidup di perairan hulu. Kemudian di bagian hilir itu dihuni oleh ikan yang beradaptasi dengan substrat pasir seperti ikan pasir Acanthopsis dialuzona. Kemudian yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk akan berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jadi proses terjadinya eutrofikasi adalah akibat dari pencemaran limbah organik seperti misalnya sisa pupuk ke perairan yang dapat meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen dan juga fosfat, yang mana akan merangsang pertumbuhan berlebih alga di air. Jika nitrat dan fosfat ini berlebih, maka alga akan menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam air. Akibatnya bagian perairan dalam akan menjadi gelap dan kekurangan sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan oksigen karena tidak dapat terjadinya fotosintesis. Kemudian ketika alga mati, maka akan dimakan oleh bakteri pengurai dan populasi bakteri akan meningkat drastis sehingga karena pembusukan oleh bakteri itu dapat mengakibatkan berkurangnya oksigen di air. Dan juga dampak yang paling serius adalah biota perairan tersebut akan mati. Eutrosifikasi ini sering membunuh hewan dan juga tumbuhan di perairan tersebut. Keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya. Sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Jawabannya benar, karena zona litoral berada di wilayah tepian danau dengan kondisi yang lebih produktif dan juga menjadi habitat penting biota danau. Kondisi perairan dangkal dengan ketersediaan sinar matahari yang cukup mendorong berkembangnya berbagai tumbuhan air dan juga biota bentos serta menjadi habitat pemijahan ikan. Kemudian nomor 5, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Menurut saya jawabannya benar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu ala ainas salasal baraza fil mawaridi wa qari'ati tari'ati tariqi waddilli," yang artinya, hindarilah oleh kalian 3 hal terlaknat, yaitu yang pertama, buang air di sumber air, di tengah jalan, dan juga di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.